Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, kali ini tema kita masih sama ya teman-teman, yaitu tentang sinar matahari dan subtema tata surya. Namun kali ini kita akan membahas tentang galaksi. Nah, teman-teman masih ingat kan galaksi itu apa? Jadi galaksi ini sudah kita bahas, sedikit kita singgung di benda-benda langit. Ya, galaksi termasuk salah satu benda-benda langit. Nah, apa sih galaksi itu? Galaksi merupakan sekelompok bintang, debu antariksa, gas, dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi. Nah, galaksi ini berisi jutaan bahkan miliaran bintang. Nah, galaksi berasal dari bahasa Yunani, yaitu galaksial, yang berarti sesuatu yang menyerupai susu dan lingkaran susu. Nah, seperti itu ya teman-teman, galaksi. Jadi dia tuh dari bahasa Yunani. Nah, selanjutnya ada macam-macam galaksi berdasarkan bentuknya, ya. Jadi galaksi di alam semesta ini banyak teman-teman. Nah, para ilmuwan itu menyusunnya berdasarkan bentuk, ya, mengklasifikasikannya berdasarkan bentuk. Yang pertama ada galaksi eliptis, lalu yang kedua ada galaksi spiral, yang ketiga galaksi lentikular, dan yang keempat ada galaksi tak beraturan. Nah, ini berdasarkan bentuknya. Selanjutnya macam-macam galaksi. Nah, macam-macam galaksi itu juga banyak ya, berdasarkan namanya. Ada galaksi Bima Sakti, ya, galaksi yang terkenal. Lalu ada galaksi Andromeda, galaksi yang terbesar. Selanjutnya ada galaksi Magellan, seperti yang teman-teman lihat ya. Lalu ada galaksi Ursa Major. Galaksi Ursa Major. Nah, lalu selanjutnya ada galaksi Black Eye. Nah, dia dikelilingi dengan warna hitam ya, teman-teman. Lalu ada galaksi pusaran air. Nah, bentuknya menyerupai pusaran air. Lalu ada galaksi roda biru. Nah, seperti namanya, roda biru, jadi bentuknya seperti roda dan berwarna biru. Lalu ada galaksi sombrero. Selanjutnya galaksi dolar perak. Lalu ada galaksi Centaurus. Nah, teman-teman, macam-macam galaksi ini nanti akan teman-teman pelajari lagi di sentra sains. Nanti teman-teman boleh mendalami lagi perbedaan dari masing-masing galaksi ini, ya. Nanti insya Allah di sentra sains akan dibahas lebih dalam lagi sama Ibu Upi. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi bahasa. Nah, materi bahasa kali ini kita akan membahas tentang cara menulis karangan. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu menulis karangan. Nah, yang pertama, menulis merupakan sarana untuk mengungkapkan pikiran kita. Nah, sedangkan mengarang adalah kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui tulisan agar dapat dipahami oleh para pembacanya. Nah, teman-teman, biasanya sumber ide dalam menulis karangan itu dapat berasal dari pengalaman, pendapat, pengetahuan, hingga perasaan seseorang. Ya, jadi membuat karangan ini bebas,
bagi setiap orang. Nah, dan sumbernya pun bebas dari mana saja. Bisa dari pengalaman yang dialami oleh seseorang, bisa jadi sumber informasi dari berita ataupun dari temennya. Nah, itu bisa jadi sebuah karangan. Tapi tentunya dirangkai dengan kata-kata. Ya, teman-teman. Seperti itu, karangan. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam membuat karangan. Nah, teman-teman perhatikan ya, bagaimana langkah-langkah dalam membuat karangan. Yang pertama, tentukan tema karangan. Jadi harus ditentukan dulu kita mau buat karangan tentang apa. Nah, setelah itu, setelah kita tahu tema karangan, kita kumpulkan ide atau bahan karangannya. Nah, seperti yang tadi Bu Sukma bilang, idenya itu boleh dari pengalaman, boleh dari pendapat orang lain, boleh dari berita-berita yang didapatkan, ya, bisa dari koran, bisa dari televisi. Nah, itu juga merupakan ide atau sumber dalam membuat karangan. Nah, jadi bebas ya teman-teman, idenya itu dapat dari mana saja. Nah, selanjutnya setelah kita mengumpulkan ide atau bahan karangan, kita susun deh kerangka karangannya. Ya, kita menyusun kerangka karangan. Jadi teman-teman boleh buat poin-poinnya dulu, apa yang mau disampaikan di dalam karangan itu. Nah, selanjutnya setelah dibuat kerangka karangan, kita kembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Jadi dikembangkan, ditambahkan kata-kata untuk melengkapi karangan tersebut. Nah, setelah itu, setelah dikembangkan menjadi karangan yang sebenarnya, selanjutnya diberi nama. Nah, karangannya itu diberi nama atau diberi judul. Nah, itu tergantung dari isi dari karangan yang teman-teman buat. Oke, teman-teman? Nah, jadi itulah langkah-langkah dalam membuat karangan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke tugas bahasa hari ini. Nah, yang pertama, silahkan teman-teman amati alam semesta dan teman-teman cari informasi tentang tema sinar matahari. Ya, teman-teman boleh mengamati alam semesta. Teman-teman mau lihat bagaimana matahari, proses matahari terbit, tenggelam, silahkan. Teman-teman boleh amati alam sekitar. Dan juga teman-teman boleh cari informasi mengenai tema sinar matahari. Ya, jadi tema karangan kita kali ini teman-teman temanya tentang matahari. Nah, selanjutnya tuliskan karangan mengenai tema sinar matahari dari pengalaman dan informasi yang teman-teman dapatkan. Minimal teman-teman tulis 3-4 paragraf. Nah, satu paragraf minimal 4 kalimat. Teman-teman masih ingat ya paragraf? Ya, bagaimana ciri-ciri paragraf? Ya, jadi ada tulisan yang masuk ke dalam, ada tulisan yang menjorok ke dalam. Nah, dalam satu paragraf itu teman-teman silahkan buat minimal 4. Silahkan kalau mau buat lebih dari 4 kalimat, ya. Nah, jadi tugasnya teman-teman satu saja hari ini. Silahkan teman-teman buat karangan, bebas teman-teman mau ekspresikan pendapat teman-teman yang berkaitan dengan sinar matahari. Ya, teman-teman bebas mau membuat karangan tentang apa, tapi temanya masih dalam tema sinar matahari. Oke, teman-teman? Nah, setelah karangan itu teman-teman buat, silahkan teman-teman hias semenarik mungkin. Nah, teman-teman mau tambah gambar galaksi, gambar benda langit, ya bebas teman-teman mau hiasnya seperti apa, tapi pastikan masih dalam tema sinar matahari. Oke, teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup materi untuk hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan teman-teman dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini.
Busuk merasa cukup? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.